الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Masyaallah muslimin rahmatullah, dan kesempatan ini kami mengajak kita semua untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, sehingga keimanan dan ketakwaan kita hari demi hari bertambah, selalu bertambah, yang sampai yang terjadi keimanan dan ketakwaan kita hari demi hari berkurang menusuk tahun kita. Ketakwaan dalam arti kita menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan secara yang bersamaan kita juga meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Jadi jauh dari itu, takwa juga berarti bahwa kita merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam seluruh aspek kehidupan kita dan seluruh tingkah laku dan gerak-gerik kita, sifat kerja kita, di mana dan kapan kita berada. Masyaallah muslimin rahmatullah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Apapun yang berkaitan dengan Al-Quran, maka dia akan dimuliakan. Bulan Al-Quran diturunkan kepada seorang Rasul bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah diangkat menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yaitu penghulu para nabi dan rasul. Al-Quran dibawa disampaikan oleh malaikat Jibril, maka Jibril diangkat sebagai Sayyidul Malaikat, penghulu atau pemimpin dari segala malaikat. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, maka bulan Ramadan dimuliakan sebagai bulan yang terpilih. Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, maka malam Lailatul Qadar diberi sebuah keistimewaan, dimuliakan. Dia berfungsi dan dia mempunyai fungsi lebih baik daripada 1000 bulan. Al-Quran diturunkan kepada umat Islam, maka umat Islam dimuliakan. Umat yang terpilih, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah kami turunkan ke muka bumi sebagai umat yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran bagi adalah umat yang terbaik, dan umat yang terbaik itu menjadi orang yang terbaik manakala dia mengamalkan, mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Masyaallah muslimin rahimahullah, kalau begitu apa saja yang berkenaan dengan Al-Quran, maka dia pasti akan dimuliakan. Pertanyaannya, kenapa umat Islam atau diri kita sendiri sudahkah dimuliakan dengan Al-Quran, hidup mulia dengan Al-Quran? Itulah barangkali yang pernah dikeluhkan oleh Nabi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diadukan oleh Rasulullah kepada Tuhannya kepada waktu azza yang ayat itu, yaitu dalam surah Al-Furqan ayat 30. Allah berfirman, wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, dan Rasul berkata,
Hai ya Rabbi, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran sebagai yang diabaikan. Rasulullah menganggap bahwa kaumnya, termasuk kita umatnya, mengabaikan Al-Quran. Maka kita, umat yang terpilih, orang yang paling baik di antara kita tadi, menjadi tidak berlaku. Apa sebabnya? Apa yang dimaksud dengan mengabaikan Al-Quran? Ibnu Qayyim meneruskan bahwa ada 4 kriteria kenapa orang disebut dengan mengabaikan Al-Quran. Ibnu Katsir melanjutkan bahwa 4 itu yang pertama adalah dia tidak membaca Al-Quran. Yang kedua, dia tidak mentadabburinya, tidak mempelajarinya. Dan yang ketiga adalah tidak menghafalnya. Dan yang keempat paling prioritas adalah tidak mengamalkan. Tentu saja ini secara berurutan. Mana mungkin orang mengamalkan Al-Quran sementara dia tidak membaca, tidak mentadabburinya, dan tidak menghafalnya. Masyaallah muslimin rahimahullah, membaca Al-Quran tentu menjadi kewajiban bagi kita umat Islam. Dan para ulama, kalau kita lihat zaman-zaman salaf, Imam Syafi'i misalnya membaca Al-Quran dalam 1 hari pada bulan Ramadan, khatam 60 kali. Berarti kalau Ramadan 30 kali, 30 hari, maka setiap hari Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran. Setiap hari menghatamkan 2 kali Al-Quran. Apakah sudahkah kita menghatamkan 2 kali dalam 1 bulan? Dalam 1 bulan Ramadan. Kalau dia, alhamdulillah. Tapi mungkinkah kita juga bisa? Tapi apakah sudah kita lakukan itu? Belum tentu. Untuk kembali ke kita. Mari kita berkata, kalau Imam Syafi'i bisa 2 kali dalam sehari, kita minimal 2 kali dalam sebulan. Kalau tidak, ya 1 kali dalam sebulan. Abdullah bin Mubarak yang dikenal dengan Ibnu Mubarak menyebutkan bahwa orang disebut tidak membaca Al-Quran atau kurang membaca Al-Quran ketika lebih dari 40 hari tidak khatam membaca Al-Quran. Abdullah bin Mubarak menyebutkan, saya membaca Al-Quran berbanding lurus dengan pekerjaan saya. Semakin banyak saya membaca Al-Quran, maka semakin sedikit pekerjaan yang harus saya kerjakan, tapi akan membuahkan hasil yang semakin banyak. Sebaliknya, kalau saya membaca Al-Quran semakin sedikit, maka semakin banyak pekerjaan yang harus saya kerjakan, dan hasilnya semakin sedikit. Dalam bahasa kita sebutnya kurang efektif dan kurang efisien. Jadi membaca Al-Quran berbanding lurus dengan efektivitas dan efisiensi kerja. Semakin banyak kita baca Al-Quran, semakin sedikit pekerjaan yang harus kita kerjakan. Tetapi hasilnya pasti semakin banyak. Boleh coba. Jadi kalau kita mau efektif dalam bekerja, balik pada Al-Quran. Kalau kita sedikit membaca Al-Quran, berarti kita harus banyak bekerja. Tapi jangan berharap hasilnya lebih banyak. Masyaallah muslimin rahimahullah. Yang kedua adalah mentadabburi Al-Quran. Tentu saja mentadabburi Al-Quran tidak boleh sembarangan, tidak boleh mempelajari, mengamalkan kalau kita tidak ada ilmu. Baik kami, baik kita bisa membaca buku-buku tafsir, ahli yang sudah ahli dalam bidangnya, yang ahli dalam mentafsirkan Al-Quran. Maka kita banyak hal yang kita pelajari dari mentadabburi Al-Quran. Iqbal menuliskan Al-Quran itu bagaikan permata. Al-Quran bagaikan berlian yang setiap sudutnya memancarkan cahaya yang berbeda. Kalau kita punya berlian di rumah, kita lihat, maka setiap sudutnya berlian itu memancarkan cahaya yang berbeda. Begitulah barangkali gambaran Al-Quran yang kalau kita baca pada hari ini, mungkin dia memancarkan sudut merah, besok sudut biru, besok sudut putih, sudut ungu, dan sudut-sudut lainnya. Artinya apa? Al-Quran kalau kita gali, dia tidak akan pernah kering dari hal-hal
yang memberikan inspirasi, yang memberikan motivasi dan memberikan ketakwaan kepada kita dalam beragama dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin yang rahmatullah, yang ketiga bahwa sikap kita terhadap Al-Quran adalah kita harus menghafalnya. Jangan kita umur 50 tahun tapi hafal baru 50 ayat misalnya, atau orang bisa menghafal Al-Quran. Anak-anak sekarang banyak yang menghafal Al-Quran, dan kita dulu waktu tua, waktu kita anak-anak itu tidak ditradisikan, belum bertradisi menghafal Al-Quran. Sekarang sudah mulai ramai, tapi Al-Quran menghafal Al-Quran adalah mudah, karena Al-Quran satu-satunya kitab yang bisa dihafal. Itu pasti. Konon dalam catatan sejarah tidak ada satu pengarang pun yang hafal Quran. Tidak ada. Walaupun buku tipis, hanya 50 halaman tidak hafalnya. Dengan kata-kata persisnya tidak hafal. Paus Yohanes Paulus yang sekarang sampai ke berapa sudah tidak hafal itu. Tidak hafal. Pasti. Kenapa? Karena satu-satunya kitab yang bisa dihafal dengan Al-Quran. Itu betul. Dan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Allah mengulang 4 kali dari surah Al-Qamar. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kami mudahkan Al-Quran untuk dihafal, dan siapa yang mau menghafal. Masyaallah muslimin rahmatullah, yang paling penting dari itu tentu saja adalah puncaknya Al-Quran untuk diamalkan. Apapun yang diperintahkan oleh Al-Quran, kita harus mentaatinya, kita harus mengamalkan. Dan apapun yang dilarang oleh Al-Quran, kita harus menjauhinya. Kita tidak boleh melanggar dari apa larangan Al-Quran. Mengamalkan Al-Quran sekali lagi tentu saja harus melalui kita harus membacanya, kita harus mentadabburinya. Kalau penting kita harus menghafalnya, dan pada akhirnya kita berharap bahwa kita bisa menghafal Al-Quran. Barakallahu fi wa lakum fi Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikrin hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu subhanahu liman jahada bihi wa kafara. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Masyaallah muslimin rahimakumullah, pada hari Jumat ada beberapa waktu yang kita disuruh untuk berdoa. Dan pada waktu itu adalah waktu yang mustajab. Yang pertama adalah ketika hati berada di atas mimbar, atau kedua atau di antara azan dan iqamah. Dan yang ketiga adalah setelah salat asar nanti, apalagi menjelang berbuka puasa, setengah jam dari berbuka puasa. Apapun yang kita mintakan, berdoa kepada Allah, karena pada saat itu ada waktu istijabah. Hari Jumat, bulan Ramadan, dan di waktu yang istijabah. Jangan nyambui waktu berbuka puasa. Waktu berbuka puasa pasti tiba, ditunggu tidak ditunggu. Yang penting bagi kita mengisinya, bukan menunggunya. Waktu pasti datang. Jangan dia datang tanpa ada sambil tanpa ada. Masih dalam sini rahmatullah, mudah-mudahan kita, kalau ada di antara kita yang sakit dan keluarga kita disembuhkan, kalau ada di antara kita yang masih punya hutang dilapangkan dan dilunaskan, walaupun di antara kita ada yang punya kesusahan akan dilapangkan, kalau ada yang masih punya kesedihan akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu wa lakum fi Qur'anil karim. Astagfirullah. عباد الله اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات
يا قاضي الحاجات يا مجيب السيئات ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم انا نسالك رضاك والجنه والعمل الصالح والنار. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق الله العظيم. اذكركم واسالوا من فضله يعطيكم ولذكر الله اكبر.